Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li tahsilil anwar wa amarna bi tasfiyatil qulubi wal asrar anis sifatiz zamimati wa usul athar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ghafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin nuril anwar wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihil akhyar, amma ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan para habaib dan para ulama, muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan hidayahnya, taufiknya, inayahnya kita pada malam ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di majelis yang penuh berkah dan rahmatnya ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatul khamisah ba'dal mi'atain min al-hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Hikmah yang ke-205 dari Al-Hikamil Athaiyah, berkata Imam Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Rubbama waradat alaikal anwar fawajadatil qalba mahsyuwan bisuwaril athar partahalat haitsu ja'at. Hikmah yang ke-205 artinya seringkali datang atas engkau cahaya-cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mendapatilah cahaya itu akan hati dipenuhi dengan rupa-rupa asar. Maka pergilah itu cahaya sekira-kira dia datang. Itu terjemahnya hikmah yang ke-205 ini. Al-anwarul ilahiyah kathiran ma taridu hadal qalbi fala tajidu fihi mawdi'an listiqrariha. Cahaya-cahaya dari Allah, baik cahaya Islam, cahaya iman, cahaya ihsan, seringkali cahaya-cahaya itu datang ke hati kita, datang ke hati kita. Maka cahaya itu tidak mendapati di dalam hati kita itu tempat untuk bertetap. Lima ghalaba alaihi min suwaril athar, karena sesuatu yang telah menguasai atas hati itu daripada rupa-rupa asar. Artinya cahaya itu rancak saja menjenguk kita, rancak datang, hendak berbuat hibak, hendak berbuatnya hibak berbuli, rancak datang, siang mau, malam mau, pagi sore mau, cahaya itu datang ke hati kita. Cuma wadah kita ini sudah hibak. Nah, wadah kita ini sudah dipenuhi dengan rupa asar. Nah, apa rupa asar itu?
kahubbil mal, seperti cinta harta. Nah, hati kita ini dipenuhi cinta kepada harta. Siang malam pikiran kita kayak apa supaya sugih, itu dipikirkan, menghayal jadi orang sugih, mimpi sugih. Jadi hati kita dipenuhi dengan cinta harta itu, ada habis-habisnya. Nah, cahaya itu masuk sampai ke hati, tabulik. Kenapa? Karena hati kita ini sudah sibuk, kada kau lagi melayani, kada kau lagi menerima, karena sibuk dengan kesibukannya itu. Nah, seperti mencintai harta, mencintai kedudukan, pangkat, jabatan, mencintai keluarga, mencintai anak dan selainnya daripada dunia ini. Itu habis, pikiran kita tercurah, hati kita terkuras ke sana. Wakar ria, seperti ria pula. Ria, sum'ah, wal kibri, sombong, wal hikdi, dendam, wa ghairiha, dan selainnya minas sifatiz zamimah, daripada sifat-sifat yang tercela. Nah, jadi hati kita ini penuh dengan demikian itu. Nah, maka cahaya-cahaya yang dari Tuhan tadi begitu melihat hati tadi dipenuhi dengan demikian itu, partahalat, dia berangkat. Nah, dia pergi minal makanil ladzi nazalat fi, dari tempat yang dia sudah turun pada tempat itu, wa huwal qalbu, yaitu hati tadi. Para muhibbin rahimakumullah, kenapa hati yang demikian tadi kadang mau ditempati oleh cahaya itu? Nah, cahaya ini dia kadang mau tak kumpul lawan itu, kadang mau tak kumpul lawan cinta harta, cinta kedudukan, kadang mau tak kumpul lawan ria, sombong. Li'annaha mutahharatun muqaddasah, karena cahaya-cahaya Tuhan tadi adalah sesuatu yang suci. Nah, sesuatu yang suci. Kita aja kada akan memasukkan air ke dalam cangkir kalau di cangkir itu ada sesuatu yang najis. Kita hendak minum misalnya, ambil cangkir, itu cangkir ada tai cacak, kada jadi menumpahi kita, kada jadi menumpahi cangkir itu. Kenapa? Karena cangkirnya najis, yang dibuat ini bakal diminum, suci. Nah, cahaya-cahaya tadi itu barang suci, anwar ilahiyah, cahaya-cahaya dari Tuhan, mutahharatun muqaddasah, fala tastaqirru fil qalbil mudannas bidzalik. Kada mau singgahnya, kada mau tetap di hati yang dikotori dengan yang demikian tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kaman hadara majlis ilmin fastama'a kalam Allah Ta'ala wa kalam rasulih wal hukama minal awliya wal ulama, fadakhal qalba fala yajidu fihi mawdi'an istaqarra fi fartahala minhu fahaluhu ba'da istima'i ma dzukir ka halihi qablu la yantabi'u bidzalik. Seperti orang yang hadir di majlis ilmu. Nah, seperti kita yang berkumpul di majlis ilmu ini. Apa yang kita dengari di majlis ilmu ini? Kalam Allah, Al-Quran, kalam Rasulullah, hadis-hadis Nabi, perkataan-perkataan para hukama, ahli hikmah dari aulia, para ulama. Itu yang kita dengari di majlis ilmu tadi. Nah, semuaan itu adalah anwar, cahaya-cahaya. Nah, semua itu cahaya-cahaya.
pada halal qalba, firman Allah, hadis Nabi, perkataan aulia masuk ke dalam hati kita. Kadang mendapati dia dalam hati tempat untuk bertetap. Apa yang kita dengar dari Quran, hadis, kalamul aulia, perkataan para wali, masuk ke dalam hati, kada punya tempat. Nah, kada tempatnya. Fartahala minhu, pergilah dia. Bahasa kitanya masuk telinga kanan. Nah, turun ke hati, hibak penuh hati kita, keluar lagi di telinga kiri. Nah, sama itu. Fahaluhu ba'da istima'i ma dzukir ka halihi qablu la yantafi'u bidzalik, maka keadaan orang tadi sesudah mendengari hadis, Quran dan sebagainya tadi sama dengan keadaan sebelumnya, sama dengan keadaan. Tidak bisa mengambil manfaat dengan demikian itu. Karena apa? Karena kada singgah, lewat saja. Nah, lewat saja, kada singgah. Walaupun yang demikian itu kemasukan Quran, kemasukan hadis telinga ini, walaupun itu kada sunyi dari barakah dan pahala. Walaupun ada aja berkahnya, ada aja pahalanya, tapi kada maksimal, kada sesuai yang diharapkan. Kada sesuai yang diharapkan. Kita mendengar kalam Allah, masuk inya telinga, mengontrol hati, hatinya penuh, bulik lagi lewat telinga kiri. Itu ada aja berkahnya, ada aja pahalanya, tapi kada sesuai yang diinginkan. Yang diinginkan itu mestinya masuk ke dalam hati, singgah di situ. Nah, singgah bertetap di hati, itu yang diharapkan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kita baca Quran, baca Yasin, baca surah Waqiah, surah Tabarakalladzi biyadihil mulk, baca. Nah, keadaan kita sebelum dan sesudah membaca surah itu kada ada berubah, sama. Berarti bacaan itu kada singgah dalam hati kita. Hanya kita baca, masuk ke dalam hati, lewat. Padahal waktu kita baca Quran itu, wah, datangan cahaya-cahaya Tuhan. Sesuai apa yang kita baca, cahaya Islam datang ke dalam hati kita, lihat hibak bulik, datang cahaya iman, lihat hibak bulik, datang cahaya ihsan, sesuai apa yang kita baca dari kalam Allah itu. La yantafi'u bidzalik, tidak bisa mengambil manfaat dengan demikian itu. Nah, jadi di sini artinya bahwa Imam Ahmad Ibnu Athaillah ini menerangkan kepada kita bahwa rahmat itu selalu ada, cahaya selalu ada, selalu datang. Kita i'tikaf di masjid, itu kita sebenarnya mengundang cahaya itu, Kita ke majelis ilmu, itu mengundang cahaya itu, dan datang. Nah, diundang, cahaya datang. Tinggal kitanya lagi bisa kada menerima, bisa kada lagi melayaninya. Nah, thumma qala al-imam bil hikmati sadisa ba'da al-mi'ati tsaniyah, kemudian berkata Imam Ahmad dalam hikmah selanjutnya 206, farrig qalbaka minal aghyar tamla'hu bil ma'arifi wal asrar. Kosongkan hati engkau itu dari aghyar, dari yang demikian tadi. Kosongkan hati itu, niscaya engkau bisa memenuhinya dengan ma'rifat, dengan segala macam rahasia-rahasia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ininya kita solusinya. Kayak apa cara supaya mau singgah cahaya tadi, supaya mau singgah. Nah, caranya ini sih kusungi ya dulu wadah itu, kusungi dulu supaya muat nih. Supaya kusungi, niscaya bisa engkau penuhi itu hati engkau dengan ma'rifat, dengan asrar.
farriq qalbaka ayyuhas salik, kosongkan hati engkau itu wahai orang yang berjalan menuju Allah, daripada min hubbid dunya, daripada mencintai dunia, wa ta'alluqi bi ghairillah, dan bergantung dengan selain Allah. Nah, kosongkan hati dari dua itu. Kosongkan hati daripada mencintai dunia, kosongkan hati daripada bergantung dengan selain Allah. Dengan apa mengusungkan hati daripada mencintai dunia, daripada bergantung dengan selain Allah? Wa dzalika bizuhdi biha wa tawakkul 'ala Allah Ta'ala, hatta la yabqa fi qalbika illa hubbullah Ta'ala wal i'timadu billah Ta'ala. Nah, caranya mengusungkan hati itu daripada cinta dunia ini bizuhdi, dengan zuhud. Dan cara mengusungkan hati daripada berpegang dengan selain Allah dengan bertawakal atas Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada tersisa di hati engkau selain mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berpegang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu para muhibbin rahimakumullah. Jadi dua macam itu artinya, supaya kau mengisi hati dengan cahaya itu. Kita kusungkan hati daripada mencintai dunia. Mencintai dunia dikusungkan dengan apa? Cara mengusungkannya dengan zuhud. Apa zuhud itu artinya? Zuhud itu membuang dunia-dunia yang membuat kita lupa kepada Allah, membuang dunia-dunia yang membuat kita ini kada kaubar lagi beribadah, membuang dunia-dunia yang membuat kita ini talanggar hukum Allah. Itu yang dibuangi. Kada semua dunia dibuang, kada semua dunia dibuang. Yang dibuang itu mana pekerjaan-pekerjaan, mana gawian-gawian, mana tugas-tugas yang seringkali membuat kita lalai kepada Allah, mana yang seringkali membuat kita jadi maksiat lawan Allah. Itu yang dibuang. Bizuhdi biha. Jangan hendak menambah pekerjaan, apalagi menambahi. Yang ada lagi sudah tapi kawaba amal, yang ada lagi sudah banyak melanggar hukum Allah, yang ada ini aja sudah banyak taliwat sembahyang, ditambah pulang pekerjaan yang lain, menambah pulang segala macamnya, membuka pulang cabang di sana sini. Nah, ini ngarannya hubbud dunia. Nah, itu dalam hati ada, selamat sudah. Selamat apa? Selamat tinggal. Bukan selamat dunia akhirat, kada. Selamat tinggal, kada akan bisa disinggahi oleh cahaya itu. Buka cabang sini, buka cabang. Yang ada aja sudah keduduran agamanya. Sembahyang kalau kau lagi berjamaah, mengaji balangkang dingin sudah. Hanya semacam ini ditambahi pulang. Itu ngarannya hubbud dunia. Itu yang dicela. Jadi zuhud ini bukan artinya menghabiskan dunia, ada macam itu. Zuhud ini membuang dunia yang membuat kita demikian, mengambil dunia yang membantu kita ke jalan Allah. Nah, ambil dunia yang membantu kita untuk beribadah kepada Allah. Ambil usaha yang membuat kita jadi pahala dengan usaha itu. Ambil dagang yang membuat dagang itu membuat pahala lawan kita. Buang dagang yang membuat dosa. Buang dagang yang membuat kita lalai kepada Allah. Nah, itu pengertian zuhud tadi. Jadi caranya mengusungkan hati daripada hubbud dunia itu dengan zuhud tadi. Kita kau aja membedakan amun sebanyak ini sudah kesibukan, sudah kesibukan. Namun enggak ini aja masih selamat, masih kawa sembahyang berjamaah, masih kawa nuntut ilmu, masih kawa silaturahmi, masih kawa menghilangi orang sakit, masih kawa. Nah, itu ingon aja usaha itu bagus saja.
Nah, mana usaha-usaha yang membuat sibuk luar biasa itu yang mesti dibuang. Bila itu diingun ya tadi. Nah kemudian kosongkan hati daripada bergantung dengan selain Allah. Nah bergantung dengan selain Allah artinya orang ini kadang merasa aman dengan Allah, kadang merasa bahagia dengan Allah, kadang merasa tentram dengan Allah. Abu macam ini hati kita kadang akan mau disinggahi cahaya Allah, karena senangnya kita bukan dengan Allah, bergantungnya kita bukan dengan Allah. Ada orang yang senangnya dengan harta, ada orang yang senang hatinya dengan keluarga, ada orang yang senang hatinya dengan pekerjaan, ada orang yang senang hatinya dengan makan minuman. Nah orang ini kadang senang, belum senang hatinya dengan Allah lagi. Lalunya bergantung dengan itu, bergantung dengan itu, kadang bergantung lagi dengan Allah karena kesenangannya di situ. Amun kada ada itu yang belisah, kada tenang pikiran, kada tenang pikiran. Bila dapat itu hatinya tenang. Nah ini orang namanya bergantung dengan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Nah bila itu ada juga dalam hati kita, kada mau juga cahaya itu memandak singgah, lalu wajahnya nyiwal saja. Para muhibbin rahimakumullah, farriq qalbaka ayyuhas saliku min hubbid dunya wa ta'alluqi bi ghairillah wa dhalika bizuhdi fiha wa tawakkuli 'ala Allah ta'ala hatta la yabqa fi qalbika illa hubbullah ta'ala wal i'timadu billahi ta'ala fatadkhula qalbakal anwarul ilahiyah. Nah, sudah itu kita kusungi, kita buang mana harta benda yang mengganggu ibadah, kita buang. Mana harta benda yang menjadi pahala, simpani. Nah, selama ini kesenangan kita dengan harta kedudukan dibuang, cari kesenangan dengan ibadah, cari kesenangan dengan zikir, cari kesenangan dengan menuntut ilmu. Nah, bila sudah itu ada pada diri kita, maka cahaya-cahaya itu akan masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam hati kita, masuk. Wa tastaqirra fihi, dan bertetap dalam hati. Nah, cahaya itu bertetap. Bila sudah cahaya itu bertetap di dalam hati kita, fatadzuqa halawatal ibadah wal khusyu'a fiha hatta tusyahidal asya kullaha billahi ta'ala la taqumu bi nafsiha. Cahaya itu sudah tetap dengan kita, maka kita akan menemukan nikmatnya beribadah. Kita akan menemukan khusyuk di dalam ibadah kita. Nah itu jalan akhirnya kita akan bisa menyaksikan segala sesuatu itu berdiri dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang dituju, ini yang dituju. Nah ini akhirnya kita ini bisa menyaksikan alam semesta ini berdirinya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan dengan dirinya sendiri. Nah, jadi kita melihat apapun kada lupa lagi lawan Allah, karena itu bisa berjalan dengan sebab Allah. Nah ini bisa berdiri dengan Allah, ini bisa tumbuh dengan Allah, ini bisa bergerak dengan Allah. Nah itu akhirnya bisa macam itu, karena hati kita sudah dipenuhi dengan cahaya-cahaya tadi. Nah selama hati kita belum kemasukan cahaya tadi, kita kada akan bisa musyahadah seperti itu. Selalu yang kita pandang asbab, selalu yang kita pandang sebab, kada akan bisa ingat dengan musabbib yang membikin sebab itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah,
Fasirta fi hadratin na'imil mukim indal malikil karim. Kalau sudah kita bisa demikian itu, kita melihat sesuatu itu kada bisa lepas dengan Allah. Kita melihat barang apapun kada bisa lepas daripada penciptanya. Kita melihat apapun kada bisa lepas dengan yang membikinnya. Nah, pada ketika itu engkau sudah berada di dalam hadrat kenikmatan yang abadi di sisi Tuhan yang Maha Mulia. Sudah sampai kita ke hadrat yang mulia itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa man arada sur'ata as-sayr ila hadzal maqam falyufarriq qalbah wa yunazzibhu 'ala at-tamam. Fa bi qadri at-takhliyah takunu at-tahliyah wa bi qadri at-tasbiyah takunu at-tarqiyah. Barang siapa yang menghendaki cepatnya perjalanan menuju yang demikian, kosongkanlah hati, bersihkanlah dengan sempurna. Nah, hendak lakas kita dapat macam itu. Nah, lakasnya bersih hati daripada yang demikian tadi. Hendak lambat, ya lambat juga. Misalnya kada kawas sekaligus ya tunggu butingan, tunggu bijian disisihkan. Oh ini semacam ini mengalihi, istirahat. Nah, sebuting pulang adalah mengalihi, istirahat. Kada kawas serentak. Tergantung kitanya. Dengan kadar kayak apa kita membersihkan hati, sekadar itulah cahaya yang masuk kepada hati kita. Misal kita hanya kau membersih sekian, nah sekianlah kau masuk cahaya. Dengan kadar kita membersihkan, maka disitulah adanya tahliyah. Dengan kadar membersihkan itu, sedemikian kadar itulah kita naik derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi itulah hikmah yang 205 dan 206 ini, penjelasan tentang kenapa sebab kita kada bisa mengamalkan ilmu padahal kita sudah mendengar beratus kali, beribu kali, kada kau mengamalkan. Nah, sebabnya karena ilmu itu cahayanya kada bisa masuk ke dalam hati. Caranya supaya masuk, nah kita buangnya sedikit, diugai di hati sedikit. Nah, diugai, sasak. Jadi kita dimasukkan cahaya. Nah, dengan kadar itulah membuang, sekadar itulah masuk. Bila hendak lakas, wa man arada sur'atas sayr ila hadzal maqam, bila hendak lakas sampai kepada makam tadi, makam di mana dia bisa selalu melihat sesuatu tidak terlepas dari Allah. Nah, hendak sampai ke situ lakas, lakasi membersih, lakasi membersih daripada macam-macam yang menguturi tadi. Nah, kemudian hikmah yang ke-207 insyaallah ta'ala. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Wa ya arju minhu syafa'atan sallu sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim